Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara kaum muslimin wa muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mari dalam sisa kehidupan ini suri teladan beliau kita ikhtiarkan. Terus bertiba pada perjuangan apa yang telah dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Semoga kita mendapat kebahagiaan, keberuntungan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sambung lagi. Pada episode yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid. Sekarang masuk pada poin yang ke-6. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupan, manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fokus hidup dan kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang umum. Sering kami sampaikan, kalau tanamkan niat kita dalam ikhtiar kehidupan ini untuk kepentingan akhirat, insya Allah kepentingan dunia juga dapat. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Allah di dalam Quran surat Ad-Dariyah ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah, menghambakan diri kepadaku. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan hidup dan kehidupan yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Kata seorang legendaris musik klasik Ebit G. Ade, mumpung masih ada waktu, mari kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai sujud dan nilai takarrub ini yang perlu umat Islam ini transformasikan untuk melahirkan sosok pribadi, kelompok masyarakat yang betul-betul mendapat rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kaitan dengan ibadah yang merupakan tugas esensi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu? Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi bimtithali awamiri wa tinabi nawahi wal amali bima adzina bihi syari'u wa hiya ammatun wa khassatun fal amatu kullu amalin adzina bihi syari'u wal khassatu ma haddadahu syari'u bijuz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin mahsusah. Ibadah adalah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan apa yang diizinkannya. Ini ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ibadah itu ada dua dibagikan. Ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Apa ibadah umum itu? Yakni segala amal yang diizinkan Allah
semua perbuatan yang diizin oleh Allah, yang mendapatkan keberuntungan bagi diri dan orang banyak, masyarakat, lingkungan. Itu ibadah umum, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen anak bangsa siapapun dia, melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemaslahatan umum. Itulah ibadah umum. Nah, apa itu ibadah khusus? Ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah dengan perinciannya, tingkah dan tata cara yang tertentu. Ini makna atau pengertian ini kita ambil dari putusan Tarjih. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hidup beribadah adalah hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan Allah guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lalu bagaimana wujud hidup beribadah itu? Manusia hidup di dunia ini telah dengan kesanggupan untuk mengembangkan amanat Allah. Sebagai pengemban amanat Allah, maka mari kita perhatikan Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibala fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami Allah telah menawarkan kepada para penghuni langit dan bumi, gunung-gunung, akan suatu amanah atau kepercayaan. Mereka sama enggan memikul amanah itu dan merasa takut. Akhirnya manusialah yang menerimanya. Sungguh manusia itu sangat dolim, tidak mengukur diri, lagi sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, menerima, mengemban amanat diberikan oleh Allah kepada kita, wajib dalam konsep ibadah. Mari sekemampuan kita untuk bagaimana memenuhi kebutuhan diri ini yang dolim, yang doif dan lemah itu, tentunya dengan ibadah. Agar perjalanan hidup ini berarti, agar amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi tanggungan kita tadi, kita sekemampuan kita berusaha terus. Jangan ada waktu yang tersisa, jangan ada kesempatan yang terbuang, kosong nilai dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia dalam hidupnya di dunia ini adalah menjadi khalifah, pengganti Allah di bumi, dengan tugas mengatur, membangun, dan memakmurkan dunia ini. Lalu menciptakan dan menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di dalamnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu bersabda kepada para malaikat ketika telah siap menciptakan manusia, sungguh aku akan membuat khalifah di bumi. Para malaikat bersembah, benarkah Tuhan akan menjadikan khalifah di bumi orang yang akan berbuat rusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan pujianmu dan mensucikanmu. Allah berfirman,
Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 30. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi wujud hidup beribadah yang sepenuhnya adalah hidup takarrub kepada Allah, digunakan untuk menaikkan amanah kepada Allah sebagai khalifah di bumi, membangun, mengatur dunia, serta menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban guna memakmurkan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya. Disinilah urgensinya, disinilah kepentingannya bagaimana organisasi Perserikatan Muhammadiyah ini selalu mengajak, selalu memberi dakwah, selalu mengingatkan, selalu mencerahkan warga Perserikatan Muhammadiyah khususnya dan umat Islam seluruhnya untuk bagaimana membangun, bagaimana mendakwakan terus nilai-nilai kebajikan Islam agar menjadi nilai Islam yang berkemajuan untuk kepentingan menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia ini. Dengan bagaimana agar mereka memiliki ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mengolah, mengatur bumi ini yang juga akhirnya untuk kepentingan manusia selama dia masih hidup untuk mencari amal ibadah dalam arti takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang wajib ditunaikan tidak saja bersifat hubungan langsung antara manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, mentadrus Al-Quran dan lain seperti itu. Tetapi juga ditunaikan amal ibadah yang sifatnya apa? Berbuat islah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat. Ialah berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, masyarakat umumnya. Bagi dan dalam Muhammadiyah, amal ibadah bersifat kemasyarakatan, berjuang untuk kebaikan, kebahagiaan, mensejahterakan manusia. Ini yang dilakukan sebagai kelengkapan amal ibadah pribadi dan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni dan utuh itu, yang pokoknya adalah ajaran tauhid seperti diterangkan di atas, tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidup di dunia ini untuk mewujudkan masyarakat yang baik, yang di dalam Muhammadiyah tujuan tersebut dirumuskan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ialah sebagai ibadah dalam rangka menaikkan amanah Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin pendalaman pertama tentang tauhid. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fadlun karim. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.